berawal dari kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu meninggalnya paman Rasul Abu Thalib. Dan 3 hari kemudian istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ummu Khadijah, juga meninggal dunia. Hal ini membuat kaum muslimin sedih dan kaum kafir semakin memusuhi Rasulullah. Atas kejadian ini, Allah memberi penghiburan kepada Rasulullah. Diutuslah Jibril untuk mengajak Rasul melaksanakan perjalanan. Dalam heningnya suatu malam, datanglah malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi. Jibril mengajak Nabi menuju sumur Zam-Zam. Disinilah hati dan jiwa Nabi dibersihkan oleh Jibril untuk kedua kalinya, setelah yang pertama ia lakukan saat Nabi berusia 4 tahun. Wahai Nabi, tenangkanlah hatimu, berbaringlah, aku akan membersihkan hati dan jiwamu. Pembelahan dan pembersihan dada Nabi pun berlangsung dalam waktu yang tidak lama. Seakan tak terjadi apa-apa pada tubuh Nabi. Saat Jibril menyelesaikan tugasnya, ini adalah sebuah persiapan karena Nabi akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi membuka mata, seekor hewan putih menyerupai kuda dengan kedua sayap di punggungnya telah ada di depan matanya. Buraq yang lengkap dengan pelana dan tali kekangnya. Buraq terakhir kali ditunggangi oleh Nabi Isa sekitar 500 tahun sebelumnya. Kecepatan buraq melesat secepat kilatan cahaya. Sejauh mata memandang, buraq meringkik. Wahai buraq, tenanglah. Sungguh beruntung kau kali ini, hamba termulia telah ditakdirkan menaiki punggungmu. Buraq terbang melintasi kota Mekah menuju Palestina. Jibril mengajak Nabi melupakan sesaat tentang Mekah yang penuh masalah. Perjalanan malam hari inilah yang disebut Isra, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Nabi pun sampai di Masjidil Aqsa. Kemudian atas perintah Jibril, ia melakukan sholat 2 rakaat. Selepas sholat, Jibril membawa 2 minuman berupa susu dan khamar. Wahai Nabi, ambillah salah satu dari minuman ini. Nabi pun mengambil minuman yang berisi susu. Wahai Nabi, engkau telah memilih sesuai fitrah. Perjalanan berikutnya,
Jibril mengajak Nabi naik ke 7 langit. Peristiwa inilah yang disebut Mi'raj. Hanya dalam waktu sekejap, mereka berdua telah sampai di pintu pembatas, yaitu pintu langit dunia. Assalamualaikum. Wahai penjaga pintu langit, bukalah pintunya. Aku bersama Nabi yang mulia. Waalaikumsalam. Apakah engkau diperintahkan Allah? Benar. Pintu terbuka. Malaikat penjaga mengucap salam kepada Nabi dan menyambutnya. Jibril dan Nabi melintasi langit pertama. Ada seorang laki-laki bersama ruh-ruh manusia. Jika ia melihat ke arah kanan, maka ia tertawa. Jika melihat ke arah kiri, maka ia menangis. Siapakah laki-laki itu, wahai Jibril? Ia adalah Nabi Adam. Ucapkan salam kepadanya. Nabi pun mengucap salam dan disambut dengan Adam. Ruh yang ada di sebelah kanan mereka adalah para syuhada, sedangkan yang di sebelah kiri mereka adalah orang-orang sesat. Dalam perjalanan ini, Nabi juga diperlihatkan azab bagi orang yang suka memakan harta anak yatim. Nabi dan Jibril kemudian sampai di langit kedua. Di langit ini, mereka bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ucapan salam dan sambutan hangat terjadi seperti sebelumnya. Mereka kemudian naik ke langit ketiga. Di langit ini, mereka dipertemukan dengan Nabi yang berparas rupawan, yakni Nabi Yusuf alaihi salam. Assalamualaikum, wahai Nabi Yusuf. Aku Muhammad. Waalaikumsalam, wahai Nabi Muhammad. Aku telah mengenalmu. Semoga engkau selalu diliputi kebahagiaan. Di langit berikutnya, Nabi dan Jibril bertemu Nabi Idris. Sama seperti Nabi yang lainnya, Nabi Idris pun telah menerima kabar tentang Nabi Muhammad SAW. Ia menyambut hangat dan mendoakan kebaikan untuk Nabi. Wahai saudaraku yang solih, semoga engkau dilimpahkan kekuatan dalam berdakwah kepada umatmu. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju langit kelima. Di sana, mereka bertemu dengan Nabi Harun. Nabi menyapa Nabi Harun dan ia pun menyambut Nabi Muhammad dengan hangat. Sampailah kemudian Nabi dan Jibril di langit keenam. Di langit ini, Nabi dipertemukan dengan Nabi Musa. Nabi Musa telah mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Tetapi kemudian Nabi Musa menangis. Wahai Nabi Musa, apa yang terjadi? Aku menangis karena ternyata ada nabi yang diutus setelahku, yang jumlah umatnya lebih banyak masuk surga ketimbang umatku. Nabi Musa menangis bukan karena iri, melainkan sedih dan menyesal karena tidak dapat memanfaatkan usianya yang lebih panjang dari Nabi Muhammad SAW untuk mengajak umatnya patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan berlanjut hingga langit ketujuh. Di langit ketujuh inilah Nabi bertemu dengan bapak para nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam.
Wahai cucuku yang solih, selamat datang. Sampaikan salam kepada umatmu bahwa surga itu nyata adanya. Tanahnya subur dan segala makanan tersedia untuk memanjakan mata dan lidah mereka. Semua yang mereka inginkan tersedia di surga. Di langit 7 ini pula, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan surga dengan keindahan dan kenikmatan yang tak bisa digambarkan dengan rangkaian kata. Nabi merasa takjub dan tidak berhenti bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan terus berlanjut dan tibalah saatnya Nabi sampai di Sidratul Muntaha, sebuah bidara yang menjadi pembatas langit, di mana tidak ada makhluk dunia lagi yang bisa menembus langit berikutnya. Disinilah Nabi melihat wujud asli malaikat Jibril sebagai malaikat dengan ratusan ribu sayap berwarna putih bercahaya. Besarnya sebesar langit dan bumi, tingginya tak terkira putih bercahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. إن يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha, diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya, itu dari pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Wahai Nabi, sebentar lagi engkau akan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba Nabi dinaikkan lagi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya mendekat kepadanya dalam jarak yang sangat dekat. Tetapi Nabi tak bisa melihat Allah secara langsung. Nabi melihat dengan hatinya. Allah memberikan kewajiban menunaikan sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari. Nabi pun turun dan bertemu Nabi Musa di langit ke-6. Wahai Nabi Muhammad, kembalilah kepada Allah, memintalah keringanan. Aku yakin umatmu takkan sanggup melakukannya. Nabi kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah waktu sholat diringankan menjadi 10 waktu sholat dalam sehari. Nabi turun kembali dan bertemu Nabi Musa. Nabi Muhammad, aku kira umatmu masih keberatan dengan jumlah waktu sholat itu. Mintalah keringan lagi kepada Rabbmu. Nabi pun kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jumlah waktu sholat menjadi 5 waktu dalam sehari. Nabi kembali turun dan lagi bertemu Nabi Musa di langit ke-6. Kembalilah lagi wahai Nabi Muhammad SAW. Mintalah keringanan lagi untuk umatmu. Wahai Nabi Musa, aku telah malu kepada Robku. Aku ridho dengan keputusan ini.
Nabi pun kembali turun bersama Jibril. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Wahai Muhammad, kau telah menerima perintahku. Sesungguhnya aku telah memberi keringanan kepada hamba-hambaku. Setibanya di Masjidil Aqsa, Jibril menghadirkan para ruh nabi-nabi terdahulu untuk menjadi makmum sholat. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menjadi imamnya. Setelah itu, Nabi kembali menaiki punggung buruk menuju Masjidil Haram, kota Mekah. Nabi Muhammad SAW sampai di Masjidil Haram sebelum pagi. Anak solih dan solihah, itulah kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah ini menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya.